Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, bahkan jemaat yang menyaksikan secara online, yang mengikuti ibadah secara online, mari siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di tengah-tengah kami. Jadilah kehendakmu di setiap hati, pribadi dan kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, kami tahu Engkau dekat kepada setiap kami. Dimanapun kami berada mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau dekat kepada kami. Bahkan lebih dekat dari pakaian yang melekat di tubuh kami. Engkau sementara melawat menjamah kami dengan kekuatan kuasa kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan menerima impartasi ilahi lewat kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus urapi setiap kami, supaya kami dapat menangkap, dapat mencerna dengan baik setiap detil kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami supaya sanggup jadi pelaku firman yang setia, bukan hanya menjadi penikmat-penikmat khotbah. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasanku Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang bekerja secara tidak terbatas, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan, dan memberkati setiap kami, baik kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun kami jemaat Tuhan yang mengikuti secara online. Diberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus we pray. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Baik, hari ini saudara saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema semua akan pulih pada waktunya. Semua akan pulih pada waktunya. Mari orang buka sama-sama dari kitab Ayub pasal 42. Ayub 42 kita akan baca mulai ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13. Sekali lagi Ayub pasalnya yang ke-42 ayat 10 sampai 13. Oke, saya make sure semua sudah menemukan terlebih dahulu. Jemaat Tuhan yang mengikuti secara online juga mari kita bisa memperoleh akses untuk boleh membuka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama Ayub 42 ayat 10 sampai 13. Oke, siap, kita baca bersama 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayat 13, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Amin, puji Tuhan. Kurang lebih seminggu atau 2 minggu yang lalu saya nonton berita dan negara tetangga kita yang sangat terkenal dengan kemajuannya, negara yang begitu makmur, negara yang begitu kaya, cuma sepanggal di ujung semenanjung semenanjung Melayu, saudara. Tetapi negara ini begitu makmur sekali, negaranya begitu maju, begitu tertib dan sangat-sangat advance dalam segala hal, saudara, yaitu Singapura. Tetapi kemudian negara ini sudah menyatakan bahwa mereka sekarang resesi, saudara ya. Seminggu atau 2 minggu kemarin saya mendengar statement dari pemerintah kita Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sekarang minus 4%. Ya, minus 4. Dan itu secara teknikal Indonesia sudah ada di dalam kondisi resesi secara teknikal. Walaupun pemerintah tidak mendeklar, tetapi namanya pertumbuhan ekonomi sudah minus 4 itu menyatakan bahwa satu negara sudah ada dalam kondisi resesi secara teknikal.
Tetapi negara tetangga kita ini kasihan sekali saudara. Pertumbuhan ekonominya minus 48%. Jadi almost 10 kali lipat daripada Indonesia. Dan terakhir dari beberapa berita yang saya ikuti secara online saudara, bahwa bahkan mereka mulai menjatah kebutuhan pokok untuk rakyatnya, itu mulai dijatah saudara ya. Kalau kita kan di sini mungkin cuma awal-awal waktu mulai masa-masa pandemi, gula tidak boleh beli lebih dari 2 kilo, lebih dari 5 kilo, minyak goreng tidak boleh beli lebih dari 4 liter, beras tidak boleh lebih dari sekian puluh kilo begitu ya. Tapi kan sekarang sonyanda, artinya semua sudah free, siapapun mau beli. Tetapi dengar-dengar di Singapura sudah mulai dijatah event kebutuhan pokok. Artinya bahwa kondisi sekarang itu semua babak belur saudara. Secara global pandemi COVID-19 ini bukan hanya menyerang secara fisik, menyerang secara medical, menyerang secara kesehatan, tetapi dia ada efek domino, dan efek domino yang paling terasa keras DP Hantaman itu adalah soal ekonomi. Ya, itu yang paling kerasa. Tetapi sebetulnya almost tidak ada aspek yang lolos. Semua kena. Efek dominonya semua area, semua aspek globally. Secara global itu kena hantaman daripada pandemi ini. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah semua pulih kembali? Ada yang berkata bahwa setelah 2020, seluruh dunia tidak akan pernah menjadi sama lagi seperti sebelumnya. 2020 ini betul-betul tahun yang telah mengubah peradaban dan mengubah kehidupan manusia. Tetapi kalau ditanya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkinkah semuanya pulih kembali? Mungkinkah semuanya menjadi baik kembali? Mungkinkah semuanya menjadi normal kembali? Jawaban saudara apa? Sebagai anak Tuhan, tentu dengan iman kita berkata sangat-sangat mungkin saudara. Minggu ini kita bersyukur bahwa negara kita boleh memperingati saudara ya, Independence Day, hari kemerdekaan saudara ya, yaitu keberapa kota? 75 ya, 75 tahun. Dan walaupun Indonesia salah satu negara yang termasuk cukup parah ya, terkena imbas daripada pandemi ini, tetapi dengan iman mari kita berkata Indonesia pasti dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia kuat, Indonesia bangkit, Indonesia diselamatkan, Indonesia pasti dipulihkan kembali. Tapi mungkin ada orang yang bertanya, mungkin juga jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online bertanya, how can it be? Bagaimana Indonesia bisa survive, bisa bangkit, bisa pulih kembali? Setelah almost 150.000 yang sudah terinfeksi, lalu kemudian ada sekitar hampir 6.000 yang meninggal. Mungkinkah Indonesia dipulihkan kembali? Ekonomi yang merosot, usaha berhenti, mungkin bagi sebagian jemaat soalnya ada proyek, mungkin pemasukan berkurang jauh. Bagi hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pelayanan menjadi terhambat, gereja-gereja sekarang lagi istilah dunia bilang berdarah-darah saudara ya, karena pemasukan berkurang, persembahan berkurang, pelayanan dilakukan semua serba darurat, akses untuk melayani jemaat secara langsung itu sangat-sangat terbatas. Mungkinkah semua keadaan ini menjadi pulih kembali? Saya ingat saudara pernah bikin status di FB, ada foto di mana orang lagi baku-baku pegang tangan saudara. Ya, saya sungguh merindukan saat-saat seperti itu, di mana kita bisa ngobrol dengan begitu dekat tanpa no distance, tidak ada jarak, kita bisa cipika-cipiki, betul-betul baku hai-hai dengan tanpa ada batas saudara ya, kita bisa saling berpelukan begitu ya, jadi betul-betul seperti dulu lagi. Mungkinkah ini akan kembali seperti semula? Mungkinkah ini akan dipulihkan kembali? Ada teman hamba Tuhan saudara, dia berkelakar, biasa orang pe gereja oras begini sobat cari dana for Natal. Mana ada saudara, ada enggak kira-kira yang sobat cari dana for Natal ini saudara, oras-oras begini saudara.
Semua mendambakan situasi pulih seperti semula. Kita semua mendambakan, kita semua berharap, kita semua bermimpi dan berdoa, saudara. Tapi saya percaya walaupun manusia berkata sulit, walaupun manusia berkata ini masa-masa yang tough, masa-masa yang berat. Tetapi dengan iman kita berkata bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Coba kita katakan sama-sama, semua akan dipulihkan pada waktunya. Amin, saudara. Dan ini kita lihat dari keadaan Ayub seperti yang kita baca tadi. Tentu kita tahu bagaimana Tuhan mengizinkan Ayub ini babak belur, saudara. Sampai betul-betul nyawanya di ujung tanduk, dia almost kehilangan semua muanya. Tetapi kemudian saudara, Tuhan membalaskan 2 kali lipat, Tuhan menggantikan, memulihkan keadaannya. Kalau kita lihat saudara di ayat yang ke-11 tadi, saudara. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. Dan mereka menyatakan bela sungkawa, mereka menyatakan simpati. Jadi kalau saya bayangkan begini saudara ya, somehow entah kenapa ketika masa-masa Ayub dalam penderitaannya, entah bagaimana Tuhan mengizinkan tidak ada satupun kenalannya, relasinya, keluarganya yang datang mendekat. Kecuali ada beberapa teman yang setengah datang untuk menghakimi dia begitu ya. Somehow entah kenapa Tuhan mengizinkan dan memang manusiawinya begitu. Kalau lagi kalau lagi jaya, lagi tebal saudara ya, oh semua mengaku saudara. Tapi begitu datang keadaan sulit saudara, hilit orang mau telepon pada orang, saudara, nomor yang Anda tuju pasti upangana karena ngana so susah. Cuman itu jawabannya saudara ya. Jadi segala keadaan itu begitu menekan Ayub dan entah kenapa memang Tuhan mengizinkan dalam keadaan penderitaan yang terberat tidak ada yang tengok dia. Tetapi kemudian ayat yang ke-11, sepertinya penghambat itu dibuka oleh Tuhan. Tiba-tiba datang saudara-saudaranya, datang keluarganya, datang kenalan-kenalannya pada datang semua. Dan dalam kondisi Ayub yang sedang dipulihkan Tuhan, mereka datang bawa doi saudara. Jadi bayangkan saudara, Ayub ini lagi dipulihkan Tuhan, hidupnya sedang jaya, mereka datang bukan untuk menikmati kelimpahannya, malah mau datang kasih lagi saudara. Ya. Lalu yang luar biasa saudara, ayat yang ke-12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Wow. Ini Ayub bergereja di mana? DP perpuluhan 1.400 ekor berarti. Tidak cukup satu gereja saudara mau tampung, itu party langsung pesta besar, selebrasi itu satu gereja. 6.000 unta berarti 600 ekor DP perpuluhan. Lalu kemudian ayat 13, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah yang paling banyak ditanyakan orang adalah dari istri yang mana? Istri baru atau tuh istri yang dah bilang kutuki ngana pe Tuhan kong mati jongana. Nah pertanyaan saya, dari istri yang mana saudara? Istri baru? Ya ternyata dari beberapa literatur yang saya baca ini istri yang lama saudara ya. Bapak-bapak langsung bilang ya. Jadi dari istri yang lama ternyata ya, maksudnya ternyata istrinya ini insaf. Istighfar juga pada akhirnya ya, jadi sadar ternyata walaupun memang istrinya mungkin shock dengan lihat keadaan suaminya dari konglomerat berubah menjadi konglomeraat dalam satu hari saudara ya. Jadi mungkin shock tetapi kemudian akhirnya semuanya dipulihkan kembali. Bahkan yang dipulihkan saudara bukan hanya dari sisi finansial. Kalau kita lihat saudara bahwa Ayub ini masih hidup 140 tahun. Kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya. Dan Ayub terkena musibah ini dalam tanda kutip usianya 70. Berarti bahkan usianya itu dilipat gandakan Tuhan 2 kali. Jadi dia meninggal umur 70 plus 140, 210. Berarti Ayub dipulihkan Tuhan dalam segala area. Bayangkan dari 70 dapat
pelipat gandaan kelimpahan 140. Berarti ini namanya bukan buy one get one lagi, tapi buy one get two. 1 dapat 2, saudara. 1 gratis 2. Itulah Tuhan ketika memulihkan keadaan Ayub. Artinya apa, saudara? Apapun keadaan kita, buat jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online, apapun keadaanmu, ternyata Tuhan sanggup untuk memulihkan. Bahkan jauh lebih baik. Mungkin ada yang bilang, aduh keadaan serba begini mau pulih bagaimana lagi? Tidak, Yesus sanggup pulihkan semua. Cuman memang pertanyaannya, kapan dang? Iyo, kita tahu, gembala, Tuhan sanggup memulihkan pak kita. Tapi kapan pemulihan itu akan terjadi? Nah, hari ini dengan cepat saya akan coba bagikan. Kapan pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan kerjakan. Yang pertama, pemulihan terjadi ketika ada pertobatan. Sekali lagi yang pertama, pemulihan terjadi ketika ada pertobatan. Ayat 6 Ayub 42 berkata demikian. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ternyata Tuhan tidak memulihkan keadaan Ayub sampai Ayub betul-betul bertobat. Pemulihan itu tidak akan terjadi selama saya tidak menyesal, selama saya tidak bertobat, selama saya tidak betul-betul tersungkur di kaki Tuhan, maka tidak akan ada pemulihan yang Tuhan kerjakan untuk saya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Lalu apa? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini persis Ayub ini. Sampai Ayub betul-betul merendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan. Dia akui, dibilang kita menyesal, kita cabut semua kita berperkataan. Baru kemudian Tuhan pulihkan. Mari saudara di kesempatan bulan kemerdekaan ini, mari torang mengatasnamakan Indonesia, mengatasnamakan Manado, mengatasnamakan Sulawesi Utara, mengatasnamakan orang-orang yang torang sayang, orang-orang yang torang kasihi, torang pe keluarga, torang pe tetangga, torang pe daerah tempat tinggal. Mari saudara, torang berdoa, merendahkan diri, minta ampun. Katakan, Tuhan kami bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. We seek your face, kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Maka janji Tuhan apa? Aku akan mendengar dari sorga. Aku akan memulihkan negeri mereka. Saudara, pandemi ini sebenarnya adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk orang-orang bertobat. Untuk orang-orang mau cari wajah Tuhan, cari Yesus. Pandemi ini kesempatan yang Tuhan berikan supaya stop tuh segala judi, hugel, pesta pora, mabuk-mabukan. Yang kalau minggu pagi masuk gereja, minggu malam masuk got. Kong tangka di got, kaya apa got so ini. Ini kesempatan untuk ada pertobatan sebetulnya. Karena sekarang kita lihat, kalau dulu bapak-bapak bahugel dengan perempuan lain, tapi sekarang bapak-bapak bahugel dengan laki-laki lain. Bayangkan saudara, lebih parah zaman now saudara. Orang tua saya bilang, oh welah. Ngeri saudara, bukan cuma ngeri aja, ngeri banget. Sebenarnya pandemi ini kesempatan Tuhan berikan. Selama Ayub masih membenarkan diri, dibilang mau bertobat. Allah, bertobat dari apa? Selama Ayub membenarkan diri, pemulihan tidak terjadi. Lakukan seperti Ayub, menangis, menyesal, bertobat, mencabut perkataan. Sebelumnya Ayub membenarkan diri, biar so susah menderita hampir mati. Nafas ngos-ngosan, Ayub tidak mau ngaku salah. Coba orang baca ya, Ayub 9 ayat 21. Coba orang lihat statementnya Ayub. So menderita sekujur tubuh sakit dari ujung rambut sampai kaki tetap tidak mau mengaku salah. Dia bilang apa? Ayub 9 ayat 21. Aku tidak bersalah. Ini dosa pembenaran diri. Aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. Artinya dia bilang begini, bodoh amat dengan ini semua, pokoknya kita tidak salah titik.
Ayub tidak mau ngaku, saudara. Dan Ayub tidak mau menyesal. Karena banyak orang kan begitu, saudara. So salah, bukannya bertobat, lebih bela diri. Sama dengan tuh HW1 dia melaut. Mentau kotek suka asikan dan melaut so sampai di Filipina. Kong polisi perairan Filipina tangka. Oh dapat tangka dia veto tuh polisi Filipina. Dia bilang ngoni jangan baku sedo dengan kita. Jangan macam-macam dengan kita. Kita tidak bermaksud masuk ngoni perairan mau tangkap ngoni pe ikan. Kita ini bukan papan curi. Ini ikan kita ada dusu dari pelabuhan Lirung. Ikan pe salah. Tahu-tahu kita so di sini. Bayangkan so salah masih dah bela diri lagi saudara. Dibilang ikan pe salah kata. Karena dia ada dusu dari muka Pulau Sara. Nah saudara, selama orang tidak mau bertobat, tidak mau menyesal, merendahkan diri, menangis di kaki Tuhan. Mungkin dia bilang, gembala kita semua menangis. Mereka belum Tuhan pulihkan. Mungkin kita sudah menangis, tapi menangisnya salah saudara. Menangis di sini artinya bertobat. Bukan beda begini saudara ya, beda menangis menyesali keadaan, mengasihani diri dengan menangis bertobat, itu beda saudara. Isinya beda, Tuhan tahu ini cuma menangis karena sayang diri. Karena sebetulnya Ayub juga pernah nangis. Orang baca tuh Ayub 3, dia meratapi diri, bahkan dia kutuki DP hari kelahiran. Jadi bukan menangis bertobat di situ. Ayub menangis menyesali diri, kiapa tapi keadaan jadi begini. Kalau sama dengan tuh lagu tuh, betapa malang nasibku semenjak ditinggal. Apa tuh lagu itu tuh? Ratapan anak tiri. Nah, itu sudah. Ratapan anak tiri dan ratapan anak angkat. Nah, saudara, baku dekat itu. Kok ada lekan tuh lagu, ndak lama dari situ ada tuh lagu tuh biarkan aku sendiri. Ya itu saudara, lagu-lagu mengasihani diri. Ayub juga pernah begitu, dia pernah menangis tapi bukan menangis bertobat. Kalau menangis sayang diri, pemulihan bukan badekat, lebih jauh. Saudara. Yang Tuhan minta di sini, nangis itu bertobat, minta ampun, menyesal. Mau memperbaiki diri. Maka pemulihan tidak akan terjadi saudara. Kalau tidak ada pertobatan. Pemulihan terjadi ketika ada pertobatan. Yang kedua, pemulihan terjadi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara langsung. Sekali lagi pemulihan terjadi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara langsung. Ayat 5, Ayub 42, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Dulu aku hanya dengar dari orang. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ini bicara encounter with God secara langsung. Saya sampaikan kemarin saudara waktu doa di lantai 1. Sekarang gereja serba terbatas melayani jemaat. Kemarin ada orang yang minta untuk didoakan saudara. Lalu kemudian saya bilang oras begini tidak bisa ada perkunjungan. Jadi hanya bisa doa secara jarak jauh. WA Joe, visi, video call. Dibilang enggak, Pastor Christian mesti datang di rumah. Jadi pergi di rumah saudara doakan secara langsung. Walaupun tentu dengan protokol kesehatan. Tapi sekarang gereja serba terbatas. Kalaupun bisa datang, mau tumpang tangan aja. Antara tumpang tangan enggak. Karena kan kita diminta hindari kontak fisik. Semua serba terbatas. Jemaat mungkin butuh dilayani, tetapi dalam kondisi seperti ini, sekali lagi semua serba darurat, semua serba terbatas. Akses untuk kita berjumpa, bertemu, terhubung itu sangat terbatas. Maka sekarang dikembalikan kepada masing-masing pribadi jemaat secara sendiri, personal. Artinya apa? Sekarang jemaat lagi dididik Tuhan, lagi didewasakan Tuhan untuk apa? Mengalami Tuhan secara langsung.
Sekarang jemaat lagi diajar Tuhan untuk betul-betul tidak lagi bergantung mengkultuskan hamba Tuhan, mengkultuskan satu pribadi, tapi memang betul-betul mau bergantung kepada Tuhan, saudara. Sekarang lagi didisiplinkan. Tuhan lagi membentuk, Tuhan lagi memurnikan. Makanya pandemi ini biarlah membuat orang semua naik level secara kerohanian. Upgrade level kerohanian. Dari dulu cuma tahu Tuhan. Toh Ayub bilang, cuma dari kata orang kita dengar, oke kita tahu Tuhan, kita bangun mesbah buat Tuhan. Kita berdoa tiap hari kepada Tuhan. Tetapi selama ini levelnya, pengalaman rohaninya itu cuma sekedar tahu. Jadi cuma tahu Tuhan, tahu. Nah sekarang setelah ada pandemi ini naik level. Dari tahu Tuhan, kita naik level kemana? Cari Tuhan. Seek God. Mencari dahulu kerajaan Allah. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Mencari Tuhan. Kemudian kalau yang sudah cari Tuhan, naik level lagi. Menjadi apa? Takut Tuhan. Karena sudah ketemu dengan Tuhan, sekarang ada rasa takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Tetapi kemudian yang sudah takut Tuhan ini naik level lagi. Menjadi cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Nah yang sudah cinta Tuhan, now is the time. Sekarang adalah waktunya untuk kita apa? Sampai kepada puncaknya yaitu alami Tuhan. Tuhan itu bukan cuma sekedar kita tahu, bukan cuma sekedar kita cari, bukan cuma sekedar kita takut, bukan cuma sekedar kita cinta. Tapi betul-betul alami secara langsung. Maka pemulihan itu terjadi. Yang ketiga, pemulihan terjadi ketika menjaga perkataan. Sekali lagi pemulihan terjadi ketika menjaga perkataan. Ayat 6 tadi dikatakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Artinya begini saudara, makin kita mengeluh dengan situasi keadaan yang sulit ini, makin kata-kata kita ngawur, makin mulut kita bersungut-sungut, makin jauh pemulihan Tuhan akan kerjakan. Karena ternyata Tuhan juga bertindak. Coba orang baca DP ayat, ini ayat keren sekali saudara. Bilangan 14, ayat 28. Ayat penutup, Bilangan 14, ayat 28. Bilangan 14:28. Coba orang baca sama-sama. 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Wow. Berarti ternyata Tuhan tunggu perkataan kita, baru Tuhan akan in action. Jadi kalau orang kata-kata ngawur, orang kata-kata penuh persungutan, kata-kata negatif, maka itu juga yang akan terjadi. Tapi ketika orang cabut segala perkataan sia-sia, mulai perkatakan perkataan iman, saya sehat, saya pulih, saya diberkati, saya disembuhkan, saya akan lihat mujizat Tuhan. Maka itu yang Tuhan akan kerjakan. Yang setuju katakan amin. Apapun situasi dan keadaan yang sedang kita alami, mari kita imani saudara. Kita yakini, katakan saya imani, katakan saya yakin, semua akan pulih pada waktunya. Tetap berdoa, tetap berserah, tetap bersyukur. Amin. Tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Makasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu masa-masa sulit ini memang berat, tapi kami tahu bersama Yesus, maka beban yang berat itu akan berubah menjadi berkat. Kami percaya pemulihan itu Tuhan akan kerjakan. Pemulihan itu akan terjadi pada waktunya. Semua akan menjadi baik, kami melihat keluarga kami menjadi baik, kesehatan dan kondisi fisik kami menjadi baik, tubuh jiwa roh kami dipulihkan pada waktunya. Kami akan lihat perkara-perkara yang indah. Kami akan lihat Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan Manado, Tuhan pulihkan Sulawesi Utara, Tuhan pulihkan keluarga-keluarga kami, perekonomian, finansial,
kerohanian dipulihkan pada waktunya, bahkan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ini keyakinan kami lewat kuasa firman kami alami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Sebentar lagi kita akan bawa korban persembahan.